12 tahun. Saya sendiri di sini Asep Saifullah sebagai moderator. Di sebelah saya ada Ibu Dr. Anda Haji Eni Muswati MPD. Di sebelah beliau ada Bapak Lukmanul Hakim SPD. Pembahas kami Ibu Haja Nurul Widianti SPD MPD, dan sekretaris kami ada Ibu Aryunita Windari SPD. Dalam kesempatan ini ada 4 sesi yang akan dilakukan. Sesi pertama yaitu pembukaan, sesi kedua penyampaian materi, sesi ketiga tanya jawab, dan sesi keempat penutup. Marilah kita buka pembahasan ini dengan sesi pertama, yaitu dengan mengucap basmalah. Kita lanjut dengan sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Nurul Widianti SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Media Suara, ya, Bapak Amit yang telah memberikan kesempatan pertama ya pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, diskusi yang sangat terbatas sekali. Baik, saya akan paparkan baik, saya paparkan hasil diskusi kami tentang membahas tentang program belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun. Next. Ya. Undang-undang tentang wajib belajar 12 tahun ya. Ini didasarkan pada pendidikan Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2003. Pendidikan dasar 9 tahun kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Wajib belajar 12 tahun menggunakan dasar rencana pembangunan nasional atau RPJMN tahun 2014. Jadi untuk undang-undang yang langsung mewajibkan 12 tahun ya, kita masih mengarah kepada dasar rencana pembangunan nasional atau RPJMN tahun 2014 ya. Dimana mungkin kita ketahui semua bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini mungkin dirancang mulai tahun 2010, kemudian dirintis mulai tahun 2013, selanjutnya secara serentak keseluruhan itu dilaksanakan di tahun 2016. Next. Data anak putus sekolah. Pelajar SD putus sekolah tahun 2019-2020 di Kalimantan Timur 409 orang atau 24,5% dari total anak yang putus sekolah. Kemudian dari 409 anak yang putus sekolah, 230 anak kelas 1, 68 anak kelas 6, 29 anak kelas 2, 23 anak kelas 3, 30 anak kelas 4, 29 anak kelas 5. Selanjutnya pelajar SMP mencapai 330 orang anak ya, yang putus sekolah atau 19,8%. 224 anak laki-laki dan 106 anak perempuan.
7 100 anak dan 91 anak kelas 8. Pelajar SMA mencapai 417 anak yang putus sekolah atau 25%. Laki-laki 225 anak dan perempuan 182 anak. Kelas 10 229 anak, kelas 11 93 anak, kelas 12 95 anak. Khusus di daerah Kabupaten Berau, untuk siswa yang putus sekolah usia 7 sampai 8 tahun sebanyak 20%. Salah satu contohnya ada di desa Tasuk, Kecamatan Gunung Kabur, SD 6 anak, SMP 1 anak, SMA 5 anak, jumlah keseluruhan 12 anak yang mengalami putus sekolah. Ini saya ambil kami ya dari diskusi kelompok kami ambil salah satu contoh karena data keseluruhan masih belum kami dapatkan, otomatis harus ke dinas pendidikan. Program yang mendorong wajib belajar dari tahun di Kabupaten Berau. 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan, mengadakan sekolah gratis selama 12 tahun, mengadakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu. Selanjutnya mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan secara paket, ya, paket A, B, dan C bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah secara reguler dengan berbagai hal, ya, karena biasanya kami di SMP itu anak-anak bermasalah itu banyak sekali. Kemudian kalau di sekolah yang formal itu biasanya terbentur oleh satu aturan tata tertib. Nah dari situlah ya kebijakan tetap anak ini harus sekolah, kemudian diarahkan mengikuti paket. Kemudian adanya subsidi sekolah melalui dana BOS. Ya. Tantangan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Berau. 1. Terbatasnya jumlah sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, sekolah SD lebih banyak daripada sekolah SMP. Sekolah SMP lebih banyak dari sekolah SMA, sehingga banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, pembatasan usia dalam PPDB, misalkan masuk SMP maksimal usia 15 tahun. Dan untuk SD yang kurang dari 6 tahun tidak bisa terima di sekolah. Sedangkan banyak siswa yang lulus SD yang usianya lebih dari 15 tahun. Nah ini yang sering terjadi, yang kami alami juga. Ada anak siswa kami ini yang melampaui batas umurnya, ya, sehingga terkoneksi dengan data telponik nanti tidak bisa ikut ujian. Nah ini adalah satu tantangan ya yang memang kita hadapi karena mungkin kekurang pengetahuan orang tua menyekolahkan anak dengan umur yang lebih ya lebih. Selanjutnya minimnya pendidikan orang tua untuk memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan di Berau ini banyak sekali kita jumpai hal seperti ini. Ini merupakan tantangan kita. Yang kelima adalah biaya perlengkapan sekolah yang memberatkan orang tua. Rendahnya kemampuan IT orang tua maupun siswa dalam sekolah terutama masa pandemi seperti saat ini masih dengan sistem daring. Nah ini tantangannya luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya dalam situasi saat ini ya luar biasa kesabaran seorang guru diuji. Karena apa? Kondisi anak kadang-kadang tidak ada sinyal, kadang-kadang nggak punya HP dan kadang-kadang justru di saat pandemi ini anak-anak dipekerjakan. Ini saya alami sendiri dan saya sampai datang ke Tambaliung ya rupanya ternyata di sana anak dipekerjakan. Ini tantangan sekali. Kemudian permasalahan internal dari keluarga. Ini suatu tantangan untuk menuntaskan program pemerintah yang sangat bagus ini dengan berbagai macam problem. Next.
sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau, ya, aksi dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Yang pertama, bantuan beasiswa tidak mampu dan prestasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi. Nah, ini adalah untuk memotivasi, ya, supaya anak-anak itu harus ikut wajib belajar 12 tahun, tidak ada yang putus. Bantuan beasiswa tidak mampu dari Dinas Sosial. Nah, ini sangat proaktif, ya, dari Dinas Sosial kadang-kadang datang ke sekolah kita untuk mendata anak-anak yang memang sangat membutuhkan. Kemudian pendidikan, bantuan beasiswa yatim piatu dan duafa dari Basnas. Nah, ini adalah kerjasama yang luar biasa, ya. Basnas berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan di Kabupaten Berau. Selanjutnya, pendidikan gratis bagi siswa yang tidak mampu sampai jenjang perkuliahan dari Basnas Berau. Ini juga sangat banyak sekali membantu, ya, banyak sekali dari Basnas itu membiayai anak-anak Berau untuk disekolahkan ke atau dikuliahkan ke luar daerah. Jadi mohon maaf, sebenarnya harusnya ada data, karena keterbatasan kami jadi belum bisa konfirmasi kembali karena data harus tepat. Berapa jumlahnya, yang jelas banyak sekali Basnas berkontribusi dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya, terbentuknya sekolah ramah anak. Nah, ini mungkin, ya, satu program yang sangat menunjang untuk para orang tua, ya, karena image dari sekolah dulu dan sekarang, ya, mungkin kalau sudah ada sekolah ramah anak, anak-anak orang tua pada lebih lebih nyaman, dan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ini adalah sangat-sangat mendukung sekali. Target pencapaian meningkatnya angka anak partisipasi sekolah, ya. SD 96,18%, SMP 78,37%. Yang kedua, mengurangi angka anak putus sekolah, presentasinya 20%, yang tadi di atas, ya. Usia 7 sampai 18 tahun. Yang ketiga, terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan untuk semua anak. Ini ada pada pasal 42 ayat 1. Setiap standar pendidikan wajib memiliki sarana yang diikuti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Kemudian ayat 2, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidikan, tata usaha, perpustakaan, dan ruang lainnya. Ini semua sangat mendukung terlaksananya pendidikan yang bagus. Nah, di sini penanggung jawab yang kita adalah Pemkab Kabupaten Berau dan Kabupaten Berau, tentu saja yang bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kepolisian dan seterusnya yang ada di Kabupaten Berau, dan mitranya adalah dunia usaha dan industri yang berada di Kabupaten Berau. Mungkin demikian pemaparan kami dari kelompok 1. Yang jelas kami sebelumnya mohon maaf atas keterbatasan ini, karena mungkin masih banyak yang belum sempurna, maka kami akan berusaha untuk menyempurnakan, ya, dari Bapak Ibu mungkin saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Kita berikan dulu aplaus buat. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Di mana di sini bagi kelompok 2 dan 3 tidak dibatasi dalam bertanya. Ya. Ya, bagi setiap kelompok yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Ya, silakan.